Kali ini saya bakal nyoba ngenalin satu service cloud yang namanya mungkin teman-teman semua udah pada cukup familiar, yaitu Google Cloud Platform. Jadi Google Cloud Platform kini eh, cukup banyak dilihat sebagai alternatif dari salah satu cloud service berkemuka di dunia, yaitu Amazon Web Service. Nah, mungkin di sini saya bakal kenalin satu service yang dimiliki oleh Google Cloud Platform yang mirip seperti Amazon EC2 yang notabene merupakan sebuah virtual machine. Buat teman-teman yang belum familiar atau mungkin mau nyari apa sih equivalent dari berbagai macam service yang dimiliki oleh Amazon Web Service, yang dimiliki oleh Google Cloud Platform, bisa coba untuk cari di dokumentasinya di cloud.google.com. Oops, sorry. Oke, dan cari mapping Amazon Service. Nah, di sini mereka menyediakan dokumentasi yang ngasih tahu kita apa aja sih service-service di AWS yang juga ada di Google Cloud Platform. Misalkan di sini ada Amazon EC2 yang ekuivalen dengan Compute Engine, Elastic Beanstalk yang ekuivalen dengan App Engine. Nah, kali ini saya bakal nunjukin ke teman-teman bagaimana caranya buat nge-deploy aplikasi sederhana pakai Google Compute Engine. Oke, sekarang yang pertama kita lakuin, kita masuk ke konsolnya aja. Oops. Oke, loading benar. Nah, oke. Jadi dashboard halaman utama dari Google Cloud Platform. Terus ada banyak banget informasi yang bisa kita baca di sini. Ada project info, resource atau service apa aja yang udah kita pakai, yang lagi jalan. Terus ya tampilan-tampilan grafis buat nunjukin statistik penggunaan service kita. Oke. Terus di sini ada sidebar buat kita milih service yang mau kita kelola. Oke, sebelum kita masuk ke Compute Engine, yang pertama kita buat dulu project baru. Saya bakal bikin project namanya Kanban Trial DCP. Oke. Lalu kita create project. Oke, di sini dia bakal nunjukin status kalau dia sedang memproses project yang kita buat barusan. Jadi kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Sambil nunggu proses selesai, saya mau nunjukin satu fitur yang paling saya suka dari GCP yang mungkin atau tidak semua cloud service yang lain punya fitur ini, yaitu adalah Cloud Console. Jadi kita bisa akses berbagai macam service kita melalui command line yang ada di window browsernya, tanpa harus kita melakukan misalnya remote control via SSH dari lokal desktop kita, tapi kita bisa langsung kontrol lewat
Cloud Shell yang ada di dashboardnya Google Cloud Platform. Oke, jadi project kita yang barusan kita buat udah jadi. Kita masuk ke dashboardnya. Nah, di sini resource, kita belum punya resource yang kita bikin. Jadi yang pertama, karena kita mau nyoba Compute Engine atau EC2-nya si GJP, kita bakal masuk ke sidebar di Compute Engine. Nah, di sini ada VM instance. Kita klik di sini. Nah, kalau di sini kita lihat, kita bisa lihat kalau si Google Cloud Platform masih nyiapin Compute Engine ini. Jadi kita mungkin harus nunggu beberapa saat sampai ini benar-benar siap. Oke, sekarang Compute Engine dari project yang barusan saya buat udah mulai siap dan bisa dipakai. Di sini ada berbagai macam pilihan, ada create, import, atau take a quick start. Kalau teman-teman mau belajar, mereka nyediain semacam guide quick start. Jadi ada step by step yang bisa kita ikutin untuk mulai mencoba untuk bikin sebuah aplikasi dari membuat sebuah instance dari Compute Engine-nya Google Cloud Platform. Nah, kalau di sini mereka bakal nyoba kasih kita panduan buat bikin to-do app pakai MongoDB. Nah, kalau sekarang kita bisa coba untuk mulai ikutin ini. Teman-teman bisa coba untuk mulai ikutin quick start ini, tapi saya sendiri mau ngasih lihat guide atau contoh yang lebih sederhana, yaitu saya bakal coba install Nginx dan kemudian nanti akan diakses melalui protokol HTTP. Oke, jadi saya bakal pilih untuk create new VM instance. Oke, di sini kita bisa lihat berbagai macam pilihan. Jadi saya bakal kasih nama Taufan Nginx. Oke, terus kita juga bisa pilih zona atau regionnya. Saya bakal pilih Asia Southeast. Dan di sebelah kanan ini juga secara otomatis ada perkiraan biaya yang perlu kita keluarkan dalam 1 bulan, di mana si Google ini ngasih tahu dalam 1 bulan kemungkinan layanan kita aktif ini selama 730 jam. Tapi pada kenyataannya kalau kita emang cuman belajar aja, nggak akan sampai sebanyak ini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, jadi kalau kita misalkan pilih spek yang lebih rendah, misalkan di sini saya ganti prosesornya jadi micro one third virtual CPU, nah maka billing di sini akan langsung turun. Ini biaya yang diestimasi maksimal ya, sekitar $5,14 per bulannya. Kita juga bisa customize, jadi kita bisa atur jumlah memori yang kita mau atau core dari CPU yang kita mau. Tapi kita pakai yang default aja. Boot disknya kita bisa pilih, ada banyak banget pilihannya, ada Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu, ada container optimize pakai Kubernetes, Chromium dengan Kubernetes, ada Red Hat, SUSE, dan Windows Server. Nah, untuk Windows Server teman-teman nggak perlu
nyediain license-nya, karena dia bakal si Google Cloud Platform bakal udah nyediain Windows Server yang terlisensi. Nah, kalau saya lebih suka pakainya adalah Ubuntu 16.04. Di sini juga ada application image, jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin instance yang isinya SQL Server, bisa pilih di sini, atau mungkin custom image yang berdasarkan project yang teman-teman punya atau yang lainnya. Saya bakal pilih Ubuntu di sini. Disknya bisa kita atur, tapi saya biarin default aja 10 GB. Oke. Ada beberapa pilihan lainnya. Di sini saya bakal allow HTTP traffic sama HTTPS traffic. Di sini ada manajemen disk, tapi untuk saat ini kita lewatin dulu aja. Terus kita klik create. Jadi si GCP akan proses pembuatan dari VM instance kita. Di sini juga ada fitur import VM. Saya belum terlalu mendalamin soal yang fitur ini, tapi dari informasi yang saya dapat dari acara Cloud on Board kemarin, jadi si import VM ini kerja sama Google sama Cloud Azure yang bisa memungkinkan kita buat nge-import, kalau nggak salah, VM yang udah kita punya dari platform atau penyedia cloud service yang lainnya. Oke, instance kita udah selesai. Nah, udah berhasil dibuat. Kita bisa mulai ngatur atau mengakses VM ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui koneksi SSH. Nah, ini kita bisa akses melalui browser window atau Google Cloud Command, atau pakai SSH client yang seperti pada umumnya, misalkan kayak bawaan dari Linux atau Mac di command line interface-nya masing-masing. Tapi kalau saya sendiri lebih suka buat ngeakses via gcloud command. Nah, jadi dia bakal ngasih semacam command yang bisa kita execute, yang nanti akan kasih kita akses ke VM instance-nya. Tapi saya di sini akan langsung run in Cloud Shell aja. Oke, si Google bakal coba untuk connect ke Cloud Shell. Nah, ini udah masuk ke Cloud Shell. Nah, jadi si Cloud Shell ini ngasih kita semacam akses. Jadi kita nggak perlu buka semacam command line di local machine kita nggak perlu lakuin itu langsung nih. Tapi kita bisa langsung akses dari web browser kita, di mana si Google sekali lagi nyediain tools Cloud Shell ini, jadi kita bisa langsung akses di sini tanpa perlu buka terminal kita sendiri. Nah, jadi komen yang tadi muncul di sini itu langsung otomatis udah siap di Cloud Shell-nya, tinggal kita jalanin dengan tekan tombol enter aja. Oke, saya sudah tekan enter. Jadi dia bakal proses buat bikin metadata juga sama beberapa key yang diperlukan buat akses ke SSH-nya. Oke. Nah, kita diminta untuk masukin passphrase di sini. Ini terserah kita, tapi pastiin untuk teman-teman selalu ingat. Jadi saya bakal masukin oke. Masukkan lagi
passphrase-nya untuk konfirmasi. Oke, nah udah berhasil. Jadi ini kita udah masuk ke command line dari VM instance kita, jadi kita bisa mulai lakuin berbagai macam kontrol. Kita bisa lakuin command-command Linux atau command-command dari sistem operasi server yang teman-teman pakai. Karena di sini saya pakai Ubuntu, kita pastiin dulu coba untuk ngecek apakah benar yang VM instance kita pakai Ubuntu dengan command ls-e dan dia nampilin informasi yang benar. Oke, kalau kita coba lihat apa aja isi filenya, ternyata kosong. Nah, karena berhubung VM instance kita udah keinstall dengan baik, kita bisa mulai untuk install package yang kita perlukan. Misalkan di sini saya mau coba untuk install Nginx sebagai web server. Jadi saya bakal jalanin command yang pasti sangat familiar buat teman-teman yang sering pakai Ubuntu atau Debian BSOS lainnya, yaitu apt install Nginx. Oops, enter. Oh, saya lupa harus pakai sudo. Nah, oke. Jadi seperti VPS yang pada umumnya dia bakal kita bisa akses ini, tapi sekali lagi yang jadi favorit saya adalah fitur ini. Jadi kita nggak perlu ngatur dari SSH client di lokal mesin kita. Nah, Nginx sudah keinstall. Terus jadi kita bisa coba untuk ngeceknya gampang banget. Jadi kita bisa ngecek apakah Nginx sudah jalan atau belum dengan cara ngetik command sudo service nginx status. Nah, jadi Nginx sudah jalan. Karena pada dasarnya dia jalannya di port 80. Kalau kita lihat di VM instance di dashboard ini, si Google nyediain internal IP sama external IP. Nah, untuk akses VM instance kita pakainya external IP. Jadi kalau kita klik, dia bakal buka tab baru. Ups. Ternyata masih belum. Sepertinya ada sedikit masalah. Service export. Oh iya, ini nggak bisa diakses karena buka tabnya pakai HTTPS, sedangkan saya belum config Nginx-nya untuk supaya bisa diakses di HTTPS. Nah, sekarang ketika kita buka IP-nya, bukan protokol HTTP, maka dia bakal nampilin starting page atau welcome page dari Nginx sendiri. Oke, jadi begitu kira-kira cara buat bikin instance baru dari Google Compute Engine atau semacam EC2 di Amazon Web Service. Cukup mudah, cukup asik buat dicoba. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya bakal lanjut dengan video-video lain tentang Google Cloud Platform di lain waktu selanjutnya. Oke, sampai jumpa.